Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai etika pemerintahan Islami. Nah, teman-teman kemarin tentunya sudah belajar mengenai apa itu sektor pemerintahan ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai etika sendiri dalam pemerintahan yang Islam itu seperti apa. Nah, di sini dimulai dari Islam itu sebagai sebuah general system. Nah, pemerintah sendiri itu ditugaskan untuk menjalankan sistem kenegaraan yang membawa penduduknya kepada kesejahteraan, kemakmuran yang hakiki, atau sering disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, berarti negara yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini negara yang baik itu bertugas menegakkan syariat, kemudian memudahkan orang untuk menjalankan ibadah dan syariatnya, menyuburkan dan menegakkan akhlak manusia, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta keadilan. Kalau di Indonesia sendiri sudah berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini semua yang diatur atau semua yang peraturan yang ada di Indonesia itu sudah berdasarkan pada prinsip ketuhanan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tadi dikatakan bahwa memudahkan orang lain untuk menjalankan ibadah, kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu salah satu bentuk perbuatan kemanusiaan. Yang ketiga itu persatuan Indonesia ya. Jadi memang tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, di sini itu salah satu yang faktor yang membentuk negara yang baik. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memang dalam melakukan kegiatannya hendaknya dilakukan secara musyawarah, tidak hanya pada penguasaan oleh pihak tertentu. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menjamin bahwa rakyat Indonesia itu sejahtera ya. Nah, itu merupakan sebuah negara yang baik. Kemudian Islam adalah sistem hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dikaji lebih dalam lagi, terutama dalam Quran surat Al-Baqarah 208, nanti bisa dibaca sendiri ya, di mana Islam itu bersifat integralistik, jadi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, jadi tidak terpisah antara politik dengan agama, ekonomi dengan agama, budaya dengan agama, dan lain sebagainya. Kemudian komprehensif, artinya saling melengkapi, menyeluruh. Nah, itu. Kemudian etika politik. Nah, di dalam pemerintahan sendiri tidak bisa dipisahkan dengan politik ya. Nah, di mana motif politik pada umumnya yaitu menguasai pemerintahan sehingga dapat membawa masyarakat kepada arah yang dikehendaki oleh rezim, mazhab, partai politik ataupun filosofi yang menjadi kendaraannya. Nah, ini merupakan politik ya, tetapi dalam berpolitik kita tidak boleh terlepas dari etika atau aturan yang harus dilakukan ketika berpolitik. Nah, tidak boleh semata-mata didasarkan pada tadi dia memiliki kekuasaan dan boleh berbuat seenaknya sendiri, tapi semua ada aturannya. Nah, semua sistem politik memiliki nilai yang harus dihargai, dipertahankan. Yang pertama yaitu ketika terjadi perselisihan harus diselesaikan secara damai. Tuh. Kemudian yang kedua, perubahan dijalankan secara damai dan mulus. Jadi tadi karena politik berhubungan dengan kekuasaan, di mana kekuasaan itu kan tidak seumur hidup, tapi ada beberapa periode ya. Nah, di sini harus dijalankan secara damai. Misalnya terjadi pergantian pemimpin itu tidak boleh saling berkonflik dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pergantian pemimpin nasional secara teratur. Ada jangka waktunya, kalau di Indonesia kebetulan setiap 5 tahun sekali. Nah, batasannya 2 kali periode, tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu merupakan aturan supaya tercipta sistem sistem politik yang baik. Kemudian membatasi penggunaan kekerasan pada titik yang paling minimum. Jadi sebisa mungkin tidak menimbulkan konflik. Menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan. Jadi politik yang dijalankan itu sebisa mungkin menjamin tegaknya nilai keadilan. Jadi tidak memihak pada kelompoknya saja, tapi juga merata ke seluruh masyarakat. Etika pemerintah dalam Islam sendiri berfungsi sebagai
wakil Allah dalam menegakkan syariat dan bertujuan menciptakan masyarakat tadi ya, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menjamin manusia dari rasa lapar. Jadi pangan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, terutama di era pandemi ini. Kebutuhan yang paling mendasar yaitu kebutuhan akan makanan. Makanya banyak bantuan misalnya terkait dengan sembako, itu untuk mengatasi rasa lapar. Yang kedua yaitu menjamin manusia dari rasa takut. Jadi negara itu harus bisa menjamin keamanan setiap warga negaranya. Jadi dari segi pribadinya, misalnya sandang, pangan, papanya, terutama yang pangannya. Kemudian yang kedua menjamin manusia dari rasa takut. Jadi keamanannya itu dijamin oleh negara. Kemudian pemerintah harus menjamin hak-hak ekonomi dan menjamin warga politiknya. Hak-hak ekonomi misalnya tadi kebutuhan pangannya terpenuhi, sandangnya, papannya. Nah, banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya menyediakan rusunawa atau misalnya perumahan dengan subsidi dan lain sebagainya. Menjamin warga politiknya. Jadi penguasa yang berasal dari partai politik yang menang tidak boleh mengabaikan dari warga yang lain, misalnya ketika dia memilih di partai politik yang berbeda. Nah, seperti itu. Tugas pemerintah dalam bidang pemerintahan antara lain yaitu melaksanakan pendidikan. Karena pendidikan itu menjadi prioritas utama di setiap pemerintahan. Contohnya kemarin dalam mata kuliah sektor publik itu pendidikan menjadi prioritas utama dan biasanya dianggarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua biasanya pendidikan terus kesehatan. Nah, itu. Kemudian baru sosial. Yang kedua itu menegakkan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar di sini berarti kita harus menegakkan kebenaran ya. Nah, itu. Kemudian mendorong praktik kerjasama dan saling tolong menolong. Nah, itu. Jadi antara pemerintah dengan warga masyarakat itu saling menolong. Antara si kaya dan si miskin saling menolong. Kalau di dalam negara sumber pendapatannya itu kan ada yang dari pajak, retribusi, kemudian laba BUMN atau BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi kita saling menolong, misalnya masyarakat membayar pajak digunakan untuk kegiatan pembangunan. Nah, kegiatan tadi pendidikan, kemudian sosial, kesehatan. Nah, itu saling tolong menolong. Dalam Islam juga mengenal adanya zakat. Nah, zakat sendiri diperuntukkan untuk 8 asnaf ya, teman-teman sudah tahu ya. Kemudian bisa berupa infak atau sodakoh. Nah, itu digunakan untuk saling tolong menolong. Kemudian tidak ada diskriminasi atau perbedaan, tidak membedakan suku, agama, ras maupun antar golongan. Kebetulan kita di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, antar golongan, jadi harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian berlaku adil. Nah, berlaku adil di sini tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum. Tidak hanya kepentingan kelompoknya, tapi juga untuk kepentingan warga yang lainnya. Kemudian tugas pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu menciptakan sistem mekanisme pasar yang adil. Nah, sebenarnya dengan ekonomi Pancasila itu sudah menciptakan sistem pasar yang adil ya, karena kan di dalamnya ada ekonomi sosialis. Jadi tidak boleh dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, tapi bagaimana bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, melarang bunga atau riba. Nah, tugas pemerintahan yang selanjutnya itu melarang bunga atau riba. Nah, sebisa mungkin riba itu harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Nah, itu. Kemudian menerapkan kebijakan moneter yang baik. Di sini terkait dengan kebijakan moneter, misalnya dalam hal penerapan nilai tukar dan lain sebagainya. Kemudian menganjurkan model kerjasama bisnis yang adil. Kalau dalam Islam sendiri ada beberapa model kerjasama yang bisa dilakukan, yaitu mudharabah dan musyarakah. Jadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana kalau mudharabah itu satu pihak bertindak sebagai penyedia dana, pihak yang lain bertindak sebagai pengelola dana. Sedangkan musyarakah itu satu pihak
antara beberapa pihak itu saling mengeluarkan modal dan saling melakukan kegiatan tersebut. Kemudian memerangi kemiskinan. Jadi kalau semua orang di Indonesia atau pemerintah juga tanggap terhadap kemiskinan, tentunya mereka akan memberikan misalnya hak-hak yang harus dimiliki orang lain atau orang miskin, nanti kemiskinan itu bisa ditekan serendah mungkin. Kemudian etika ekonomi dalam Islam, yaitu tidak ada perbedaan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Semua itu menyatu atau sering disebut dengan general system. Jadi ekonomi itu mempengaruhi faktor politik, faktor sosial, faktor budaya. Nah, sebaiknya ekonomi itu dijalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep Ibnu Khaldun tentang model pemerintahan dinamis, yang pertama yaitu kekuasaan pemerintah tidak akan real tanpa pengamalan syariat. Jadi adanya hukum-hukum yang didasarkan pada ketentuan yang maha kuasa. Yang kedua yaitu syariat tidak akan dapat diterapkan tanpa kedaulatan atau kekuasaan. Jadi penegakan syariat itu tidak bisa diterapkan tanpa adanya kedaulatan atau kekuasaan. Jadi ulil amri ya yang menetapkan kebijakan. Kemudian kekuasaan tidak dapat diperoleh tanpa rakyat. Kebetulan di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi, itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian rakyat tidak akan patuh tanpa ada kekayaan. Nah, pernyataan ini memang benar ya. Jadi rakyat itu tidak patuh tanpa ada kekayaan. Karena mereka kan ingin dijamin dari rasa lapar, kemudian dijamin keamanannya, dijamin ekonominya. Nah, itu rakyat akan patuh jika penguasa itu memperhatikan kebutuhan mereka. Kemudian kekayaan tidak akan diperoleh tanpa pembangunan. Nah, pembangunan itu tidak hanya pembangunan berupa infrastruktur, tapi juga pembangunan spiritual. Nah, itu. Kemudian keadilan akan menjadi kriteria yang akan dinilai oleh Tuhan ya. Artinya adil di sini apa yang dilakukan itu berorientasi pada dunia dan akhirat. Pemerintahan dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan keadilan. Nah, ini menjadi tugas berat pemerintah, bagaimana menciptakan keadilan sesuai dengan tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Nah, ini ada konsep circle of equity ya, yaitu ada pemerintahan atau kekuasaan, kemudian ditegakkannya hukum di dalamnya atau syariat, ada people atau penduduk di dalamnya, kemudian wealth atau kekayaan atau sumber-sumber ekonomi, atau di Indonesia itu termasuk bumi, air, kemudian dan kekayaan alam yang di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Kemudian ada growth atau pembangunan baik dari segi ekonomi maupun dari segi spiritual. Kemudian justice atau keadilan. Jadi adanya pemerataan ekonomi di sebuah negara. Kemudian kalau menurut Ibnu Khaldun, dinamika proses pemerintahan akan melahirkan etika pemerintah yang sesuai dengan syariat, di mana pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan syariat dan dilaksanakan oleh semua orang dalam semua aspek kehidupan. Nah, itu. Kemudian konsep Qardawi tentang manajemen makroekonomi yaitu ada 5 isu. Yang pertama itu ketentuan Allah tentang kekayaan alam. Tadi kita boleh mengeksploitasi alam tapi tidak boleh berlebihan. Tadi harus ada kebermanfaatannya, harus ada pertimbangan keadilan dan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Yang kedua, sumber daya insani merupakan faktor produksi yang paling penting. Nah, manusia itu sekarang sudah tidak menjadi beban lagi, tapi menjadi aset di sebuah negara atau di sebuah perusahaan. Yang ketiga, kegiatan dan tujuan produksi. Nah, kegiatan dan tujuan produksi diarahkan pada tidak hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan warga negaranya. Kemudian memelihara sumber daya alam. Nah, ketika berbisnis, ketika berpolitik, ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan faktor budaya dan lain sebagainya, itu harus ada
kalau kita merusak alam itu harus ada bagaimana supaya bisa memperbaikinya. Nah, itu. Kemudian tujuan produksinya. Nah, ini harusnya tujuan produksi itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dari warga masyarakatnya. Misalnya kalau di Indonesia itu kebutuhan akan listrik misalnya disediakan oleh PLN, kebutuhan akan air disediakan oleh PDAM dan lain sebagainya. Ketentuan Allah tentang kekayaan alam yaitu, jadi kekayaan alam itu merupakan ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya diberikan amanah untuk mengelolanya, untuk memeliharanya. Nanti juga akan dipertanggungjawabkannya. Khalifah ini kan berkaitan dengan pertanggungjawabannya, apa yang dilakukan di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian sumber daya insani, ini sebenarnya penjelasan dari Yusuf Qaradawi tadi ya. Jadi berkaitan dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, ini bagaimana bisa memanfaatkan modal alam dan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian kegiatan dan tujuan produksi yaitu difokuskan pada memelihara sumber daya alam. Jadi kita boleh berproduksi tapi tidak boleh eksploitasi berlebihan tanpa ada manfaatnya. Nah, tujuan produksi tentunya difokuskan pada bagaimana bisa memakmurkan manusia. Nah, baik dalam keadaan darurat, di mana kondisi manusia hidup di bawah standar kecukupan. Nah, makanya kita harus saling tolong-menolong, yang selanjutnya itu pas-pasan, keadaan di mana dia hidup pas-pasan, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian dalam keadaan kehidupan tercukupi itu berarti dia semua kebutuhan pokoknya sudah tercukupi. Kemudian dalam tingkat kemegahan, nah di sini dalam Islam tidak menganjurkan adanya terlalu bermewah-mewah. Nah, tapi secukupnya. Nah, demikian materi mengenai etika pemerintahan Islami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.